بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita masih di dalam pembahasan yang berkaitan dengan hadis yang ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah pembebasan, walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idastunfirtum fanfiru, dan jika kalian diminta untuk berjihad, fanfiru, maka berjihadlah. Jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam hadis ini ada beberapa pembahasan yang bisa kita bahas dan kita perhatikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembahasan yang berkaitan dengan hijrah. Hijrah adalah secara bahasa artinya meninggalkan. Adapun secara istilah, maka hijrah itu adalah meninggalkan tempat yang di dalamnya ada rasa takut ke tempat ataupun negeri yang di dalamnya ada rasa aman. Jadi meninggalkan negeri yang di dalamnya ada rasa takut kepada negeri yang di dalamnya ada rasa aman, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan untuk melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aman dan nyaman, tidak ada rasa takut. Dan inilah yang disebutkan dengan hijrah ataupun hijrah. Adapun keutamaan-keutamaannya, maka keutamaan-keutamaannya di antaranya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melakukan hijrah, yaitu para sahabat yang mereka melakukan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka ganjaran yang besar dan pahala yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 195, "Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab." Maka kata Allah, orang-orang yang melakukan hijrah dan mereka dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, dan mereka pun disiksa dan diganggu dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah dan mengagungkan Allah dan tunduk patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa qatalu wa qutilu, mereka berperang di jalan Allah, wa qutilu, mereka pun mati terbunuh dalam rangka membela akidah yang ada di dada mereka. Allah sebutkan ganjarannya, la ukaffiranna anhum sayyiatihim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Thawaban min indillah, ganjaran dari sisi Allah. Wallahu indahu husnul thawab, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki ganjaran yang baik. Maka ganjaran surga dan dihapusnya dari kesalahan-kesalahan, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan beberapa amalan-amalannya yang dengannya seorang mendapatkan dua keutamaan ini. Di antaranya dengan melakukan hijrah dari negeri kafir ke negeri orang-orang yang beriman, yang dengannya mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 218, Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga keutamaan hijrah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, dan mereka orang-orang yang melakukan hijrah, wajahadu, dan mereka pun berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, maka merekalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki kasih sayang. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menamakan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berhijrah menjaga akidah dan keyakinan mereka, Allah sebutkan sebagai as-sadiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-8 Allah sebutkan, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Bagi orang-orang fakir miskin yang mereka berhijrah di jalan Allah, yang mereka dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, meninggalkan harta-harta mereka, mereka lakukan itu semua yabtaghuna fadlan min Allah, mereka berharap keutamaan dari Allah dan ridha Allah, wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka pun dalam rangka menolong agama Allah dan menolong Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ulaika humus sadiqun, merekalah orang-orang yang sadiq, yang jujur lagi benar. Di dalam keutamaan yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para sahabat yang mereka telah melakukan hijrah. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang pertama dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, maka Allah katakan Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang di bawahnya sungai-sungai, kekal selama-lamanya di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, dan itu semua adalah kemenangan yang besar.
Dan dalam banyak ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan terlebih dahulu orang-orang yang telah melakukan hijrah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah, sehingga mereka telah melakukan amalan-amalan yang besar. Sehingga kita apabila melihat biografi para sahabat ridwanullahi alaihim, maka mereka telah melakukan hijrah. Al-Imam Ibn Daqiq Al-Id rahimahullah, beliau menyebutkan dalam sejarah Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, beliau sebutkan ada 5 hijrah. Yang pertama, hijrah ke negeri Habasyah. Ketika para sahabat diusik dan diganggu oleh orang-orang musyrikin Quraisy, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar di negeri Habasyah yang sekarang Ethiopia ada seorang raja yang tidak dizalimi seorang pun yang tinggal di negerinya. Rajanya itu julukannya Najasyi dan dia namanya Ashamah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagian sahabat untuk mereka hijrah ke Habasyah, meninggalkan kampung halaman mereka. Padahal kampung halamannya ini adalah kota Mekah. Maka pada saat itu tahun kelima Hijriyah di bulan Rajab, 12 sahabat laki-laki 12 dan 4 wanita dipimpin oleh Utsman ibn Affan dan bersama Utsman juga istrinya Rugayyah melakukan hijrah pertama kali ke negeri Habasyah. Jadi keluarga yang pertama kali hijrah di dalam Islam itu keluarganya Utsman ibn Affan. Beliau bersama dengan istrinya Ruqayyah melakukan perjalanan menyeberangi Laut Merah menuju negeri Habasyah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Utsman, memuji putrinya. Innahuma awwalu baitin hajara fi sabilillah min ba'di Ibrahim wa Lut. Sesungguhnya Utsman dan putrinya Ruqayyah itu adalah pasangan yang pertama melakukan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang pertama yang melakukan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam. Kemudian rombongan ini berangkat di bulan Rajab, kemudian pulang di bulan Ramadan karena mendengar isu bahwasanya orang-orang musyrikin yang ada di kota Mekah mereka memeluk Islam. Maka mereka pulang. Tidak tahunya begitu pulang keadaan lebih parah dari sebelumnya, sehingga rombongan ini pun berusaha untuk melakukan hijrah lagi ke negeri Habasyah di tahun berikutnya. Dan rombongan yang kedua terdiri dari 83 lelaki dan 18 ataupun 19 perempuan. Di dalamnya ada Ja'far, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rombongan yang kedua ini pulang pada tahun 7 Hijriyah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung kota Khaybar. Sehingga ketika kaum muslimin, para sahabat yang datang dari Habasyah ini datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung ke kota Khaybar, dan pada saat itu juga kota Khaybar yang sudah dikepung lebih dari sebulan ditaklukkan oleh para sahabat, oleh Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan tidak tahu saya ini berbahagia dengan ditaklukkannya kota Khaybar ataukah dengan datangnya para sahabat dari negeri Habasyah. Adapun hijrah yang ketiga adalah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan ini diawali dengan Bai'atul Aqabah terlebih dahulu tahun 12 Hijriyah di bulan Dzulhijjah. Kemudian di tahun berikutnya ada
Al-Aqabah Ats-Tsaniyah dengan orang-orang Khazraj dan Aus yang lebih banyak. Kemudian mereka membaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus Mus'ab ibn Umair untuk menjadi dai di kota Yathrib yang kemudian berubah menjadi kota Madinah. Dan ini jenis hijrah yang ketiga. Hijrah yang keempat adalah disebutkan oleh Imam Ibn Daqiq Al-Id rahimahullah, hijrahnya para kabilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari syariat, dan kemudian mereka kembali ke kabilah-kabilah mereka untuk kembali mengajarkan kepada kaumnya apa yang mereka dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini terjadi setelah pembebasan kota Mekah pada tahun 9 Hijriyah. Pada tahun 8 Hijriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Mekah, dan kemudian orang-orang Arab ketika mendapati bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu menaklukkan kota Mekah, mampu tinggal di kota Mekah, bahkan berlama-lama Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, kemudian Nabi keluar dari kota Mekah, masuk lagi ke kota Mekah, kemudian meninggalkan kota Mekah dalam keadaan sehat walafiat, maka orang-orang Arab meyakini ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang didukung dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang Quraisy buat orang-orang Arab itu memiliki kedudukan yang sangat luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala puji kedudukan tersebut dalam surat Quraisy, li'ilafi Quraisy. Untuk kebiasaan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy mereka memiliki kebiasaan, yang kebiasaan tersebut mereka melakukan perdagangan, membawa barang dari Syam ke Mekah, kemudian apabila musim yang lain mereka datang ke negeri Yaman, melakukan perjalanan dengan jarak yang jauh dan lagi lama, dan barang yang banyak dan uang yang banyak. Dan ketika mereka melakukan itu semua, orang-orang Quraisy mendapatkan keistimewaan yang tidak didapati oleh orang-orang yang lain. Ketika mereka di perjalanan, mereka tidak pernah kena begal, tidak pernah dirampok, tidak pernah diusik. Karena apa? Karena mereka adalah tetangganya Allah. Mereka tinggal di kota Mekah, yang kota Mekah itu ada Ka'bah. Sehingga orang-orang Arab mengatakan, kita tidak mungkin mengganggu orang-orang yang tinggal di kota Mekah, sedangkan kita menunaikan haji di kota Mekah, sehingga mereka mendapatkan keamanan yang luar biasa. Dengan adanya apa? Dengan adanya Ka'bah di tengah-tengah mereka. Sehingga Allah sebutkan dalam surat Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka kalian beribadahlah kepada Allah yang memiliki rumah tersebut. Kalian mendapatkan keamanan ketika melakukan perjalanan dan perniagaan karena adanya rumah tersebut. Maka Allah yang memiliki, kalian esakan Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amahu min ju'. Karena Allah lah yang memiliki rumah tersebut, memberikan kalian makan. Dengan lancarnya perdagangan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian makan. Wa amanahu min khauf. Dengan adanya rumah tersebut, maka kalian mendapatkan keamanan, baik ketika kalian ada di tanah haram ataupun ketika kalian bepergian kemana saja dengan label bahwasanya kalian adalah orang Quraisy tinggal dekat Ka'bah, maka orang-orang Arab menghormati. Orang-orang Arab meyakini bahwasanya Quraisy ini kuncen, orang-orang yang mereka telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Arab ketika mendapati Nabi mampu menaklukkan kota Mekah, tinggal di kota Mekah, maka mereka yakin, oh berarti Muhammad ini benar-benar mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Amr ibn Salamah Al-Jarmi, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang Arab di Jazirah Arab mereka menunggu
ketika terjadinya peperangan dari tahun kedua Hijriyah, tahun ketiga dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, kemudian perjanjian damai Hudaybiyah, orang-orang Arab menyaksikan walaupun tidak ikut dalam peperangan tersebut. Akan tetapi ketika Nabi SAW mampu menaklukkan kota Mekah, maka mereka mengatakan fa in dhahara alaihim fahuwa nabiyyun shadiq. Apabila Nabi mampu menaklukkan kota Mekah, berarti Muhammad itu benar-benar dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelahnya kaum muslimin dari orang-orang jazirah, dari kabilah-kabilah mereka datang dan berbaiat kepada Nabi dan belajar, dan mereka pun melakukan hijrah. Akan tapi hijrahnya sementara, tidak berlama-lama seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dari Mekah ke kota Madinah. Sehingga tahun 9 Hijriyah itu dikatakan oleh para ulama sebagai Amul Wufud, tahun datangnya utusan-utusan dari kabilah-kabilah. Mereka datang belajar kepada Nabi, menyatakan keislamannya, kemudian mereka kembali. Sehingga sebagai alasan yang kuat kenapa Nabi SAW tidak menunaikan ibadah haji pada tahun 9 Hijriyah, padahal kewajiban haji itu turun pada tahun 9 Hijriyah di bulan Rajab ketika Nabi pulang dari peperangan Tabuk. Alasan yang pertama adalah karena tahun 9 Hijriyah apabila Nabi menunaikan ibadah haji, maka masih banyak orang-orang musyrikin menunaikan ibadah haji dengan cara-cara mereka. Di antaranya apa? Di antara caranya mereka itu apabila tawaf, orang yang tidak tinggal di tanah haram ketika mereka datang dan tidak mendapatkan pinjaman baju dari orang-orang yang tinggal di tanah haram, mereka tawafnya secara apa? Tidak memakai benang sehelai pun, baik laki-laki ataupun perempuan. Sehingga Nabi tidak mau melakukan ibadah haji apabila ada orang-orang musyrik. Yang kedua, di antara sebabnya Nabi SAW menerima kedatangan utusan-utusan yang mana mereka datang dan belajar tentang agama tauhid dan agama Islam langsung dari Nabi SAW. Hijrah yang keempat disebutkan oleh Al-Imam Ibn Daqiq Al-Id rahimahullah adalah hijrahnya orang-orang yang memeluk Islam dari penghuni kota Mekah setelah Nabi SAW membebaskan kota Mekah. Akan tapi hijrahnya tidak hijrah selama-lamanya seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat pendahulu, tidak. Mereka datang belajar Islam kemudian pulang ke kota Mekah, persis seperti apa yang dilakukan oleh kabilah-kabilah Arab yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hijrah yang kelima adalah hijrah dengan cara meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu wa rasuluh. Orang-orang yang berhijrah adalah mereka-mereka yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan hati orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan seorang hamba hendaklah berhijrah dalam setiap saat dan setiap waktu dengan melakukan 2 kali hijrah. Setiap saat, kapanpun dengan dua hijrah yang harus dia perhatikan. Yang pertama adalah hijrah kepada Allah. Hatinya harus hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta kepada Allah, dengan menghadirkan keagungan Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya, dengan senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah,
senantiasa kembali kepada Allah, senantiasa taubat kepada Allah, senantiasa menerima tunduk patuh terhadap semua perintah Allah dan menyerahkan semua perkaranya kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan senantiasa menghadap Allah dan jujur ketika meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menunjukkan kefakiran dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat. Dan ini dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, hati yang senantiasa hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kewajibannya bukan dalam momen-momen tertentu, akan tetapi setiap saat hati seseorang harus diisi dengan hal-hal yang tadi disebutkan. Menghadirkan ihsan, rasa takut kepada Allah, penghambaan, bertawakal kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hijrah yang kedua, menurut Al-Imam Ibnul Qayyim, adalah hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkaitan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang besar. Artinya setiap perbuatan anggota badannya haruslah ia sesuaikan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika beribadah, ibadahnya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengannya seseorang akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, wala yaqbalullahu min ahadin dinan siwah, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima dari seseorang pun agama, cara beribadah, kecuali dengan cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membagi hijrah menjadi tiga macam. Kalaupun tadi Al-Imam Ibn Daqiq Al-Id menyebutkannya sampai lima, adapun Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka beliau menyebutkan hijrah itu terhadap tiga macam. Yang pertama tempat, yang kedua perbuatan, dan yang ketiga yang berkaitan dengan pelaku. Adapun hijrah yang berkaitan dengan tempat, artinya seseorang harus meninggalkan tempat yang di dalamnya banyak kemaksiatan, yang di dalamnya banyak perbuatan fasik, dosa-dosa besar. Bahkan bisa jadi ketika seseorang mendapati di tempat yang dia tinggal, di tempat dia kerja, ada perbuatan dosa-dosa besar, kekufuran, perbuatan bid'ah, maka hendaknya dia harus meninggalkan tempat tersebut. Tempat ini baik tempat kerja, tempat di mana dia tinggal, ataupun di negeri di mana dia tinggal. Sehingga yang harus kita perhatikan ketika seorang tinggal di negeri yang di dalamnya ada kekufuran, kemudian seseorang sangatlah sulit untuk menunjukkan identitas muslim dia, agama tauhid dia, sulit menunjukkan sunnah yang telah sampai kepada dia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih yang berkaitan dengan azan, yang berkaitan dengan salat berjamaah, salatul Id, sangat susah sekali. Maka hendaklah seseorang untuk melakukan hijrah, meninggalkan tempat tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berlepas diri, kata Rasulullah, dari seorang muslim yang menetap di tengah-tengah kaum musyrikin, di tengah-tengah orang kafir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari perbuatan tersebut. Haruslah seorang meninggalkan tempat ataupun negeri yang di dalamnya ada kufuran, menuju kepada negeri yang di dalamnya dia bisa melaksanakan
perintah Allah Subhanahu wa taala dengan bebas. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, termasuk dari pembahasan ini, tidak boleh seseorang untuk melakukan perjalanan ke negeri-negeri kafir. Karena perjalanan menuju negeri-negeri kafir apapun bentuknya, maka akan sangat bahaya untuk agamanya, akan sangat bahaya untuk akhlaknya. Karena ketika seorang melakukan perjalanan ke negeri-negeri kafir, kemudian dia terkagum-kagum dengan budaya, dengan cara hidup mereka, dan ini sesuatu yang baru buat dia, dan lebih-lebih yang berkaitan dengan teknologi, maka bisa jadi dengannya dia akan cinta kepada orang-orang kafir, kemudian membandingkan orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman, dan ini sangat bahaya sekali untuk agama dia. Sehingga orang-orang yang melakukan hal yang demikian, apapun itu namanya, maka sangat bahaya sekali untuk agamanya dan akhlaknya. Lebih-lebih di negeri kafir, maka akhlak sangatlah tidak dijaga sama sekali. Tidak ada kehormatan yang bisa dilindungi, sehingga ini akan merusak agama dirinya dan agama keluarga yang ia bawa untuk melakukan perjalanan ke negeri orang kafir. Disebutkan lagi oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan lebih-lebih perjalanan menuju negeri kafir ini menyia-nyiakan harta yang dimiliki oleh seseorang. Dan ketika seseorang melakukan hal tersebut, maka dia telah menguatkan ekonomi negeri-negeri kafir, dan ini akan menjadikan mereka berbahagia dengan keberadaan kita ketika orang-orang yang beriman berada di tengah-tengah negeri orang kafir. Sehingga Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu menjadikan orang-orang kafir murka terhadap apa yang kita lakukan semampu kita. Beliau menyebutkan dalam surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang yang terdekat di antara kalian dari orang-orang kafir, sehingga orang-orang kafir itu mendapati pada diri-diri kalian kekerasan. Wa'lamu, maka yakinlah dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dimanapun mereka berada. Maka Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka dengan menolongnya. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka dengan memberikan kepada mereka taufik dan menjaganya. Sehingga beliau mengatakan tidak boleh bagi orang-orang yang beriman untuk melakukan perjalanan ke negeri orang-orang kafir, apapun itu alasannya, kecuali beliau menyebutkan karena tiga hal. Beliau menyebutkan tiga hal. Ataupun seseorang ketika melakukan perjalanan ke negeri orang kafir, beliau menentukan syaratnya adalah tiga hal. Ada tiga syarat. Yang pertama, haruslah dia itu memiliki ilmu yang dengannya akan mampu menepis subhat-subhat yang diberikan oleh orang-orang kafir yang berkaitan dengan agama Islam. Baik ini didapati dalam perkataan-perkataan mereka, ataupun apapun yang berkaitan dengan syubhat-syubhat yang diberikan oleh orang-orang kafir kepada orang yang beriman, maka seseorang yang akan melakukan perjalanan ke negeri orang kafir harus memiliki ilmu. Bagaimana dia bertauhid kepada Allah, bagaimana dia mengenal kehidupan Rasulullah SAW dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga ketika ada syubhat-syubhat yang berkaitan dengan agama Islam yang diberikan oleh orang-orang kafir, maka orang yang melakukan perjalanan ke negeri orang kafir bisa menjawabnya. Ketika datang misalnya ke negeri orang kafir, kemudian mereka bisa jadi order taksi online, kemudian begitu
taksi, di mobil, bisa jadi ada diskusi ringan, supirnya jawab, oh agamanya Islam ya, orang Indonesia. Terus kemudian dia langsung mengatakan, Muhammad yang saya dengar gini, berperang ke sana kemari. Kemudian biasanya yang dibahas juga adalah bahwasanya Nabi Muhammad suka kawin. Sehingga hal-hal ini seakan-akan menodai keindahan agama Islam dan menghalangi mereka untuk mengenal dan mengetahui harumnya agama Islam. Maka orang yang memiliki modal ilmu ketika melakukan perjalanan bisa membantah terhadap apa yang mereka katakan. Kemudian syarat yang kedua beliau mengatakan an yakuna indahu dinun yahmihi minasyahwat. Haruslah orang yang melakukan perjalanan ke negeri orang kafir ini haruslah memiliki ketakwaan yang ketakwaan tersebut akan melindungi dirinya dari syahwat yang lebih mudah untuk dilakukan di negeri kafir. Karena bisa jadi ketika seorang di negeri sendiri dia terlindungi, ada komunitas yang bersama dengan dia, sehingga ketika dia lalai diingatkan. Lebih-lebih sarana dan fasilitas tidak menunjang. Akan tapi ketika di negeri kafir, maka pada saat itulah dibutuhkan ketakwaan dia kepada Allah. Agama dia bagaimana? Ketika khamr, minuman keras dianggap sebagai air putih, ketika perzinaan dianggap sebuah yang lumrah, ketika homoseksual dianggap sebagai sebuah pilihan, maka pada saat itu orang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir melihat itu semua, yang akan mampu menahannya hanyalah agama, yang itu adalah hubungan langsung antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakwaan yang ada pada dirinya. Jadi harus benar-benar mengetahui ilmu dan memiliki ketakwaan yang dengannya dia mampu menjaga syahwat dia. Kalau ilmu yang berkaitan dengan kerancuan-kerancuan yang bisa jadi didapat ketika dia di negeri orang kafir, bisa jadi tinggalnya tidak sehari dua hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Akan tapi apabila memiliki ilmu dan memiliki agama, maka itu diperbolehkan. Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting adalah haruslah dia memiliki kebutuhan yang mendesak untuk melakukan perjalanan ke negeri orang kafir. Seperti orang yang sakit ataupun menemani orang yang sakit, saudaranya yang sakit, sehingga harus berobat ke negeri orang kafir. Bisa jadi di negerinya atau negeri kaum muslimin yang lainnya tidak ada fasilitas untuk dia berobat untuk penyakit yang diderita dirinya ataupun keluarganya. Maka dia mau tidak mau harus melakukan perjalanan. Jadi syarat yang ketiga ini kebutuhan yang mendesak untuk seseorang melakukan perjalanan ke negeri orang kafir. Kemudian juga seperti dia melakukan perniagaan. Kemudian juga dia membutuhkan bidang kedisiplinan ilmu, belajar bidang kedisiplinan ilmu yang tidak bisa didapat kecuali di negeri orang kafir. Bisa jadi untuk mempelajari bagaimana apa yang berkaitan dengan kecanggihan Boeing berapa, ataupun alat-alat peperangan, mau tank, mau apa, sehingga bisa hanya didapat dari negeri orang kafir. Kemudian dia terdesak dan dipilih untuk mempelajari itu semua, maka bisa untuk melakukan perjalanan. Ataupun karena perniagaan, maka ini ketiga hal ini yang sifatnya mendesak, yang penting apabila telah selesai dari hajatnya, kemudian dia bisa balik lagi menuju negeri orang-orang yang beriman di mana dia tinggal. Termasuk kepentingan yang sifatnya mendesak juga adalah ketika seseorang melakukan perjalanan ke negeri orang kafir dalam rangka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada seorang ustadz yang dia dipanggil untuk berdakwah di kota-kota yang ada di Jepang. Di kota-kota yang ada di Jepang. Kalau tidak salah ustadznya namanya Ustadz Yazid rahimahullah.
Beliau dari akhir 90-an sampai awal 2000-an dipanggil ke negeri Jepang, ke kota-kota yang ada di Jepang untuk berdakwah kepada kaum muslimin sana. Beliau datang. Akan tetapi ketika beliau datang di sana, apabila ketemu sama orang Indonesia, beliau marahin. Antum ngapain di sini? Antum gak bisa makan di Indonesia. Ini negeri-negeri orang kafir. Azan gak kedengeran. Di mana-mana tempat maksiat, di mana-mana orang melakukan kesyirikan. Ngapain antum ke sini? Semua orang diusir. Semua orang. Sampai saya pernah ketemu sama seorang ikhwah yang tinggalnya di Setiabudi. Waktu itu saya di Masjid Sudirman, di Jalan Sudirman di Jakarta. Saya ketemu dengan orang yang jenggotnya aja segini. Begitu teman saya itu ketemu sama ini, saya manggil dia Abu Dawud, orang Cina, keturunan Cina dan menikah dengan orang Cina. Teman saya ngomong, Ustaz, antum tanya bagaimana cerita dia. Ana datengin, apa cerita antum? Dia waktu itu ngambil S2 atau S3 di Jepang. S2 atau S3. Ngambilnya jurusan matematika. Ketemunya Ustaz Yazid, kata Ustaz Yazid, ngapain antum kemari? Belajar matematika, enggak ditanya sama Allah, pulang. Langsung balik dia, langsung balik. Jadi dakwah, dan ini keunikan beliau. Dipanggil oleh kaum muslimin Indonesia untuk mengajar di sana, dan sampai sana yang di sana diusir oleh beliau untuk pulang. Ayo ngapain di sini? Pulang. Anak enggak di sini enggak betah, enggak ada azan. Enggak, keadaan juga tidak mendukung, dan beliau dan subhanallah banyak yang mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh beliau, termasuk Abu Darda yang saya ketemu dengannya. Sehingga apabila diminta untuk berdakwah di negeri orang-orang kafir, maka dilihat apakah ketika dia itu berdakwah ke negeri orang-orang kafir dalam waktu tertentu bisa memberikan pengaruh ataukah tidak. Atau ketika dia datang ke sana malah terpengaruh dengan budaya dan syahwat yang ada di negeri tersebut. Dan setiap orang adalah dalam keadaan dia mengetahui kapasitas dirinya masing-masing. Terus dikatakan juga oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau juga mengatakan dengan pembahasan ini sehingga orang-orang yang melakukan perjalanan wisata ke negeri orang-orang kafir, maka ini hukumnya haram. Melakukan perjalanan ke negeri orang-orang kafir karena sudah keluar dari 3 syarat yang tadi ditentukan oleh beliau. Syarat yang ketiga yang paling penting diantaranya tidak memiliki kebutuhan yang mendesak. Ngapain jalan-jalan di negeri orang-orang kafir yang hanya didengar lonceng-lonceng gereja ataupun trompet-trompet Yahudi, azan tidak terdengar dan syiar-syiar Islam pun tidak ada. Orang mau menunaikan sholat Id tidak bisa, orang mau menunaikan syiar yang besar seperti berkorban tidak bisa. Sehingga ini termasuk dari perbuatan menurut beliau adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan hijrah yang kedua adalah hijratul amal, meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, persis dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Daqiq Al-Id di poin yang kelima. Jadi hijratul amal adalah meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat, dari perbuatan fasik, dari perbuatan bid'ah, dari perbuatan syirik, maka ditinggalkan itu semua. Dan Rasulullah mengatakan wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, dan orang-orang yang berbuat hijrah, muhajir adalah mereka-mereka yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala
maka seseorang berupaya untuk meninggalkannya, baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah ataupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Maka dia tinggalkan itu semua selama itu adalah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti celaan, seperti makian, seperti berbuat curang, memakan harta haram, ataupun berbuat durhaka kepada orang tua, memutus tali silaturahmi, apapun itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun jiwa kita itu susah untuk menurutinya, untuk melakukannya, maka kita tekan hawa nafsu kita untuk kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauh dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah hijratul amil, meninggalkan orang-orang yang berbuat dengan perbuatan dosa. Misalnya adalah orang-orang yang terang-terangan berbuat dengan kemaksiatan, sehingga ketika diingatkan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anjurannya untuk ditinggalkan orang tersebut, dihajar. Akan tetapi apabila dihajar, ditinggalkan tersebut ada faedahnya, ada maslahatnya. Faedahnya apa? Ketika orang tersebut merasa sempit apabila dihajar dan ditinggalkan oleh orang-orang yang dianggap sebagai orang saleh. Ketika dia merasa sempit, saya merasa susah dengan hal tersebut, sehingga dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Akan tetapi apabila tidak ada faedah, orang tersebut tidak peduli ketika orang-orang yang lainnya, orang-orang yang dianggap soleh menghajar dia, maka tidak kita menghajar orang-orang tersebut. Karena pada asalnya Rasulullah mengatakan la yahillu limu'minin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang mukmin untuk menghajar, memboikot dan tidak mengajak bicara saudaranya lebih dari tiga malam ataupun tiga hari. Sehingga contoh sederhananya disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menyebutkan ketika seseorang mendapati ada orang yang merokok. Ada orang yang merokok, sedangkan kita ada anjuran untuk mengucapkan salam. Beliau mengatakan, kita memberikan salam ataukah tidak kepada orang tersebut? Karena orang merokok ini dia terang-terangan berbuat maksiat. Dan orang yang terang-terangan berbuat maksiat itu hukumannya apa? Tidak diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberi ampunan. Besar ini. Lebih-lebih dia zalim kepada dirinya, zalim kepada orang yang sekitarnya, apalagi yang rokoknya naik motor. Ya kan, bisa asapnya ini ataupun percikan apinya menzalimi orang-orang yang dia lewati. Maka kata beliau, dilihat ketika antum tidak menyapa dia, tidak mengucapkan salam kepada dia, orang tersebut akan membenci engkau, maka berikanlah salam. Bisa jadi dengan memberikan salam dan menyapa dia, antum bisa lebih akrab dengan dia dan bisa memberikan nasihat pada saat-saat tertentu ketika ada kemungkinan untuk memberikan nasihat. Jadi pada dasarnya hijratul amil, kita menghajar dan meninggalkan orang-orang yang berbuat kemaksiatan itu dilihat dari manfaat dan dilihat dari kemaslahatannya. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah al-fath. Al-fath di sini artinya pembebasan kota Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tidak ada hijrah setelah kota Mekah dibebaskan. Apakah artinya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah maka tidak ada hijrah sama sekali, ataukah masih ada hijrah? Maka pendapat yang kuat bahwasanya yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada hijrah setelah pembebasan kota Mekah. Tidak ada hijrah yang biasa dilakukan oleh orang-orang Mekah ketika mereka beriman, bertauhid, kemudian meninggalkan kota Mekah dan tinggal di kota Madinah. Tidak ada hijrah seperti ini lagi. Karena
kota Mekah telah menjadi negeri Islam. Sehingga di dalam pernyataan Nabi SAW ini ada kabar gembira buat umatnya Nabi Muhammad SAW bahwasanya Mekah itu senantiasa akan menjadi negeri Islam, senantiasa akan menjadi kota yang terjaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kejadian yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kedua. Ingat hadis yang kedua? Hadis yang kedua ingat? Ingat hadis yang kedua? Pasukan besar yang pedagangnya di dalamnya, kemudian pembeli di dalamnya, kemudian melakukan perjalanan untuk menyerang Al-Imam Mahdi yang berada di kota Mekah dan di kisaran Ka'bah. Maka ketika masih berada di Dzul Hulaifah, sekitar 400 km dari kota Mekah, maka pasukan tersebut dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti yang sudah kita bahas, mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dari niat-niat mereka. Sehingga dari hadis ini menunjukkan bahwasanya kota Mekah akan senantiasa menjadi negeri Islam. Sehingga dengan hadis ini bukan berarti menafikan syariat hijrah, tidak. Karena dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Tidaklah terputus kewajiban hijrah sampai terputus syariat taubat. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Dan tidaklah taubat itu syariatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah pintu taubat tertutup kecuali apabila matahari terbit dari barat. Sehingga dalam hadis ini syariat hijrah senantiasa ada, meninggalkan negeri kafir menuju negeri orang-orang yang beriman dalam rangka menjaga agamanya, dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, adalah khusus yang berkaitan dengan orang-orang yang mereka berada di kota Mekah ketika mendapatkan keislaman dan mengikrarkan keislaman, sudah tidak ada lagi syariat untuk mereka meninggalkan kota Mekah dalam rangka menjaga agama mereka. Sudah tidak ada. Yang ada adalah syariat jihad. Ketika mereka meninggalkan kota Mekah dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jihad itu pun harus memiliki ketentuan niyah, harus memiliki niat dalam rangka supaya kalimat la ilaha illallah senantiasa menjulang tinggi, diagungi oleh dirinya, dihormati oleh dirinya, dan dihormati oleh seluruh manusia. Dan begitu juga ketika orang yang tinggal di Mekah ingin menuntut ilmu, meninggalkan kota Mekah, maka itu tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Habis ya waktunya ya. Udah 52 menit. Dan masih ada pembahasan yang berkaitan dengan hadis yang ketiga. Jangan lupa, jangan bosan. Karena kitabnya saja 23 kitab ini. Penjelasan yang berkaitan dengan hadis Riyadhus Shalihin terdapat 23 jilid. Jadi satu hadis saja bisa dibahas sampai 4 kali, 3 kali ataupun 5 kali pertemuan. Dan lebih-lebih nanti apabila kita bahas tentang hadis yang berkaitan dengan hadis Ka'ab bin Malik. Hadis yang berkaitan dengan bagaimana beliau tidak ikut dalam peperangan Tabuk, maka hadisnya malah saya kira bisa berbulan-bulan kita bahas. Ada pertanyaan, ikhwah? Silakan, Pak Yanwar. Kita aja sudah waspada nanti apabila kita sakit kalau bisa jangan pilih rumah sakit yang martabat ini pastinya kayak rumah sakit Sarikales. Karena itu misi spesialisasi itu banyak banget. Iya. Kita juga kalau bisa itu bisa berapa jangan sampai ya saatnya kan.
pada saat sakaratul maut dia ada, mungkin dia ada di nyanyian-nyanyian orang-orang Nasrani, Bisa itu dengan kita saling mengingatkan di antara kita dengan hal tersebut bisa. Bisa kita ingatkan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita kenal dan kita sayangi untuk memperhatikan hal-hal tersebut. Ya bisa juga diperhatikan. Bisa. Selama emang benar dokter yang kita butuhkan itu tidak ada di rumah sakit Islam. Misalnya ada bidang kedisiplinan kedokteran tertentu yang bisa jadi hal tersebut adalah penyakitnya ahlinya itu sangatlah sedikit. Maka ketika kita hanya bisa dapat di rumah sakit tersebut, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya, saling mengingatkan. Jadi maksud saya jangan sampai kita tidak mau masuk ke dalam hal tersebut, kemudian kita dapati ada seorang ahli dalam penyakit tertentu, kemudian kita menghindar karena hal tersebut. Gitu. Saya dapati ada sebagian ikhwah karena tidak mau berobat kepada ini dan itu, kemudian mereka akhirnya berkorban dengan hal yang sangat besar. Saya dapati hal tersebut. Jadi lebih cermat dan bijak kita. Gitu Pak. Bisa dipahami? Bisa dipahami Pak Yanur? Iya. Iya. Bisa jadi ada keahlian-keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh rumah sakit yang lain, maka apabila hal ini ada di rumah sakit tersebut ya tidak mengapa. Tapi ya saling mengingatkan gitu. Dengan bersama-sama dengan keluarga, dengan kaum muslimin yang kita percaya gitu. Dia awalnya suaminya itu muslim, istri yang Kristen, dia mungkin suami istrinya kan. Pada saat sakaratul maut dia meninggal, ketahuan itu membisikkan kan masuk kata istrinya, mendapatkan anak-anak Allah. Bisa saling mengingatkan gitu, bisa diingatkan. Dan apabila terpaksa untuk kita datang ke rumah sakit tersebut, maka dengan cara ya kita ditemani sama yang lain, gitu. Baik istri, anak ataupun saudara, gitu. Jadi pahami ya Pak? Ya silakan Pak. Mengenai obat ini kan, ada 2 obat, yang satu tidak mengandung barang yang haram, tapi harganya mahal. Tapi yang satu dokter mengatakan ini mengandung barang haram, taruhlah mengandung madi, tapi setelah diproses, dicek lagi, kandungan madinya udah nggak ada. Nah itu gimana? Waduh, berat tuh Pak, harus ditanyakan kepada MUI dan para ulama tuh ya. Apabila suatu yang najis ketika melalui proses yang panjang berubah, apakah hal tersebut masih najis ataukah tidak? Bisa nanti saya cari ya. Ada tuh dalam pembahasan-pembahasan kita fikih, ada. Ya kata dokternya setelah diproses, melalui proses yang panjang, udah nggak ada lagi kata-kata gitu. Bisa nanti ditanyakan tuh ya. Dan tidak ada obat yang lain gitu ya. Aja yang bisa dipakai. Dan kalau tidak memakai obat itu bisa lebih parah gitu sakit. Berat saya jawabnya Pak. Berat ini. Ya. Kalau dulu para ulama sering mengucapkan la adri karena saking mereka pengetahuannya saking besarnya berkaitan dengan khilaf. Kalau saya ngomong nggak tahu, benar-benar nggak tahu nih. Cukup ya, waktu udah habis. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.